Bismil Abi Walibni Waruhil Kudus Al-Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Teman-teman, tiba-tiba saya melihat satu video yang menurut saya perlu untuk kita garis bawahi. Dan apa yang dilakukan oleh ini oknum polisi ya. Saya bilang oknum polisi. Saya tidak tahu maksud kontennya ini apa, tujuannya apa. Tapi nampak-nampaknya dari pembicaraannya, apakah ini maksud disengaja atau settingan, saya tidak tahu ya. Jadi garis bawahi dulu, saya tidak tahu apakah ini settingan atau benar-benar alami dalam maksudnya dia sedang membujuk orang untuk menjadi penganut agama Islam. Nah teman-teman, mari kita dengar terlebih dahulu ya. Kita tidak ada maksud apapun, oke? Kita hanya mau melihat secara gamblang apa yang dia ucapkan terhadap orang Kristen di dalam video ini. Ini dia ya teman-teman. KTP-nya kenapa? Kalau membuat KTP pasti ada pertanyaan. Pertanyaan apa? Islam, Kristen, Ya. Konghucu. Ya. Bapak tahu kan Konghucu, Bu? Ya, Kalau saya belum beragama, Bu, sehingga tidak bisa buat KTP. jenengan belum beragama nanti ikut sama saya masuk Muslim. Loh, ya tidak bisa. Oh, tidak mau. Tahu Islam? Ya, Islam itu apa coba? waduh, Pak, Islam itu agama keyakinan saya. Ya, Bapak harus menerangkan Islam itu apa? Karena keyakinan kan? Ya, terus, Berarti Bapak tahu Islam. oke, terus Pak, monggo, ayo. Bisa nggak tahu Islam? Loh. Nanam ke saya ya. Makanya Bapak, kalau memang jenengan mau belajar sama saya, monggo. Islam itu yang pertama, kita kalau ketemu orang harus tegur menegur. Oh, tidak saling ada. nyapa dan saling membantu. Tidak bisa. Loh, Islam itu ada kanun Islam, kotatun. gimana? Islam itu ada kanun Islam, kotatun. Artinya? Ada kanun rukun, Ya. satu lima Islam, adalah Islam. Oke. Sama saja. Oke. Ya kan? Saya rukun nggak sama Bapak? Saya rukun nggak sama Bapak? Saya negur Bapak lo. Saya niat membantu Bapak lo. Rukun. Berarti kan saya rukun. Kalau nggak rukun itu saya nggak negur Bapak. Saya nggak mau bantu Bapak. Saya orang mungkin, saya orang ikhlas, makanya saya mau bantu Bapak. Saya mau menolong Bapak. Bener? Ya. Nanti kalau sudah menolong Bapak, ayo kita sholat bareng-bareng. Nah, ini perkaranya kita memang Ayo. jawab. Tidak. Islam itu ada 72 golongan. Ya. Kalau Imam Hambal disatukan dengan Imam Syafi'i, Oke. tidak bisa. Sekarang kami lihat tangan saya ini. Ya. Kami lihat tangan saya ini. 99. Kami lihat tangan saya dulu nih. La haula wala quwata illa billah. Pak, bismillah saja. Ayo baca sama saya. Asyhadu alla. Ayo sama Bisa. Kenapa? Bapak, madhabnya apa dulu? Apa? Madhabnya apa dulu? Sampai madhabnya apa? Saya belum punya madhab. Kalau makanya dengan ikut sama saya, Pak. Ikut sama saya, Pak. Ya. Orang Islam itu baik hati, Tidak Pak. bisa. Ya. Kalau harus mulai Islam harus ada madhab. Kalau itu Imam Hambal, pasti Sabar, namanya orang pedot harus disambung, ya. Kalau belum Islam saya ajarin ngeyel. Jadi harus sabar. Sekarang apa? Saya nanya, gak usah dur ngomongin, sampean mlebu Islam dhisik. KTP itu Pak KTP. Lah iya, sampean keduwur ngomongin kesaplok pesawat. Iya, wong sampean diajak masuk Islam ngomong alur betul, sekarang bahas madhab, bahas iman, tapi masuk dulu Islam, belajar. Ya orang belajar harus ngomong. Kan Bapak Islam itu madhabnya apa dulu? Sekarang kita tanya, sampean Islam apa enggak? Tidak Islam, Lah tahu enggak baca? Nah, apa kotak-kotak? Saya sih baca buku. Itu kan buku Makanya sampean diajarin belajar, ojo ngeyel wae. Nek ngeyel wae kesaplok. Ya. Nah, ayo ke sana dulu. Yo tidak bisa. Kenapa tidak bisa itu ngomongnya? Itu kan Ahmad dia. Baca itu. Enggak, sini dulu. Kita demo saya, demo. Tadi kan buat KTP. Sekarang ya tanya. Tahu dulu kan Konghucu sebentar demonstrasi. Sekarang kita nanya. Ya. Bapak enggak punya KTP. Betul? Betul. Pak, saya ikhlas bantu sampean tak buatkan KTP. Lu kurang apa? Tahu bisa tidak jaminannya Bisa. Allah beragama bisa benar. Bisa tak buatkan. Nah, mau apa enggak? Ayo mau apa enggak? Ayo. Nah, terus setelah nggak punya KTP, Ya terserah sampean mau agama terserah, enggak mau terserah. pas alamatnya Apa? alamatnya saya nggak punya rumah.
dengerin dulu toh Pak. Jenengan ini kalau mau tinggal sama saya, Enggak, saya nggak mau tinggal. Sama orang lain, saya nggak mau tinggal. Saya nggak bisa tinggal dengan orang yang tidak dikenal. Karena saya tidak percaya sama orang yang tidak dikenal. ntar dulu. Oh kan? Nama saya siapa? Ini Nama saya siapa? itu nomor dari kepolisian, Ya. kepala negara. Kami Kan kenal toh. pasti yang di bawah ambil Ini siapa? namanya. Iki wong iki nguwajal kat mau piye iki naik. Kuwanya lho, potong rambut tadi. Tuh, aku dibentak-bentak lu piye ngene. Ayo, potong rambut mau. Ayo, sini. Soalnya kita tahu. Saya nggak membahas akidah, Pak. Saya nggak membahas akidah. Mau masuk ya. Ini membahas soal perkara apa? Bentar dulu. Saya sudah nggak membahas agama, nggak membahas. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman? Kalau teman-teman mendengarnya kurang jelas, silakan simak ulang. Semoga dapat ilmu atau pengetahuan dan dapat mempertimbangkan segala sesuatu. Nah teman-teman, maka pertanyaan yang paling pertama yang mau saya tanyakan ya begini. Bagaimana kalau hal ini terbalik? Terbalik maksud gini. Polisinya orang Kristen dan yang diajak bicara itu orang Islam, lalu mengajak dia menjadi orang Kristen. Apa coba yang terjadi? Mungkin beda kasus teman-temannya, betul nggak? Jadi ini di depan umum dipublikasikan dan berulang kali dia bicara soal tentang agamanya atau Islam. Walaupun si laki-laki juga saya nggak tahu, tapi dari pembicaraannya sedang dia berargumen lah terhadap polisi itu. Maka saya sedang bertanya-tanya, apakah ini settingan hanya untuk konten atau justru memang satu kejadian real yang tidak disengaja yang membuat dialog di antara berduanya gitu ya. Oke, kita lihat teman-teman. Maka pertanyaan tadi yang saya katakan itu, apakah ini ya, kalau ini terjadi terhadap orang Kristen, apa coba yang akan terjadi? Ya, mungkin ceritanya berbeda teman-teman ya, berbeda sekali. Mungkin sudah kena hujat, kena ulek gitu ya, kena goreng gitu ya, bisa jadi ya. Nah, dari pembicaraan yang kita dengar teman-teman, itu seolah-olah atau diduga bahwa si oknum polisi ini sedang mengajak si Kristen ini dalam kontennya itu, si Kristen ini untuk menjadi Islam gitu ya. Maka dengan jawaban-jawaban dari si Kristen tersebut, dia berkata apa? Apakah Anda tahu tentang Islam? Apakah Anda tahu tentang 70 aliran Islam dan lain sebagainya? Jadi ada satu timbul dialog di antara mereka. Bagi saya sih tidak apa-apa ya, bagi saya tidak apa-apa. Tapi sangat disayangkan kalau hal-hal ini dibalikkan gitu ya. Dibalikkan seperti yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana kalau oknum polisi ini adalah yang Kristen dan yang diajaknya itu adalah Islam? Mungkin berbeda cerita. Nah, karena gini, di negara kita ini ada banyak orang yang tidak dewasa di dalam beragama. Bisa saja hal-hal sepele begini digoreng kemana-mana. Saya sih santai aja. Dan malah saya salut bagaimana seorang Kristen ini dapat mempertahankan imannya dengan baik dari ajakan seorang oknum polisi ini, teman-teman. Bagaimana dia dapat mempertahankan imannya dengan sungguh-sungguh. Bagaimana dia mempertanyakan Islam terhadap oknum polisi ini. Bagaimana dia seperti dihipnotis, saya entah bercanda atau enggak gitu ya, ditutup matanya ya, baru dihipnotis, saya juga enggak tahu itu. Tapi nampaknya seperti itu. Semoga tidak benar. Itu juga tetap menunjukkan imannya kokoh. Luar biasa. Bahkan teman-teman, kalau kita melihat dengan detail, hal ini seharusnya tidak boleh terjadi ya. Entah ini bercanda, settingan, maka saya bilang saya nggak tahu. Entah ini settingan atau apa, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah mau settingan mau enggak, ingat, tidak boleh itu dipermainkan, begitu ya. Ya tidak boleh, harusnya nggak boleh kan, tapi ya udah aman-aman saja. Dan saya senang justru kalau ada hal-hal seperti ini dan dialog seperti ini, kita tidak baperan, tidak lapor-lapor, tidak merujak atau dirujak atau dihajar oleh netizen, bahkan sampai dilaporkan gitu ya, karena dianggap mengajak orang ya di depan keramaian yang berujung kepada hukum gitu. Kalau misalnya hal ini dipupuk toleransinya, ya nggak masalah sih, ya nggak masalah.
Tapi karena di Indonesia ini masih banyak orang yang baperan, maka kita harus serba hati-hati ya. Makanya di awal saya katakan tadi, saya tidak tahu konten ini apa settingan atau apa dengan sengaja. Kalau hal ini sengaja, ya sangat disayangkan juga gitu ya. Bagaimana orang yang sudah punya beragama itu diajak di depan umum ya, harusnya kan berbeda lagi kan gitu ya. Jadi teman-teman, perkuatlah iman saudara. Mau main-main pun seperti itu, mau settingan atau apalah itu, perkuatlah iman saudara kepada Tuhan Yesus. Ya, ini sudah nyata-nyata di depan mata kita ya. Oknum polisi ya, saya nggak kenal juga polisinya ya, karena dia pakai baju polisinya itu, makanya aku bilang polisi. Oke teman-teman, semoga kita cerdas, tidak perlu kepanasan ya. Orang berpindah keyakinan itu pilihan, tapi kalau orang sudah berpindah keyakinan, tidak usah kamu ributin, karena itu haknya. Oke, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.